pelajaran ini saya akan menjelaskan tentang sembilan kecerdasan majemuk. Berikut ini adalah 9 kecerdasan majemuk dan bagaimana merangsang berbagai kecakapan tersebut pada sebuah hati. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata serta menggunakan bahasa yang benar. Ada beberapa rangsangan kecerdasan majemuk ini pada anak dengan membaca dongeng, mengajarkan kata baru, meminta si kecil, mengarang cerita, menulis, membacakan puisi, membuka buku harian atau membimbing tentang apa yang dia lakukan di sekolah. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Ini merupakan kecerdasan manusia dalam mengelola angka matematika dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematis pada sebuah hati, latih si kecil dengan bermain analisis, menghitung, pergi ke mesin ilmu pengetahuan dan sains, misalnya planetam. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dengan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual si kecil dapat diasuh dengan menggambar, melukis, membangun suatu permainan warna, dan bermain lilin-lilingan. Kemampuan spasial visual dimiliki oleh Astrid, penulis seiman dan desainer. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilatih untuk mengembangkan spasial visualnya memiliki kemampuan mengingat atau memori dan pendalaman logika yang baik. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik serta naik sepeda, menari ataupun olahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan. Anda dapat membantu mengajari kecakapan ini dengan memasukkan si kecil ke dalam lestari olahraga, mengajaknya bermain lempar dan tangkap benda, melatihnya menjaga keseimbangan saat berjalan atau mengajarkan bermain teater. Yang kelima, kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka juga mengalami kecerdasan ini juga mampu dan memahami melodi, irama, vibrasi suara, ketukan sebuah musik. Kecerdasan musikal dapat diasuh dengan memberikan berbagai pemilihan jenis musik, menganalisis perbedaan suara orang dalam berbicara, mendengarkan suara alam, atau bermain menciptakan lagu. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kecerdasan introspektif di mana si kecil mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri seorang anak, dia bijaksana dan bisa mengandalkan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana, keputusan. Kecerdasan ini memiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsafat. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Selain intrapersonal, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan sosial juga diperlukan. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga mempunyai kecerdasan ini, mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, serta bekerja sama sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, menganalisis konflik dan mengemukakan kompromi.
Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Ini adalah kemampuan untuk mengenai dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di dalam serta tertarik mempelajari tentang makhluk hidup. Kecerdasan majemuk naturalis pada anak dapat dipupuk dengan menjelaskan nama-nama hewan, tanaman, dan alam semesta. Anda juga bisa mengajak si kecil mengoleksi serangga, daun, batu, dan kerang, atau mengajak anak ke alam terbuka. Yang kesembilan, kecerdasan insektekstual. Anak dengan kecerdasan ini suka mempertahankan eksistensi manusia, seperti asal-asal manusia, peranaan manusia di bumi, peristiwa kematian. Boleh dibilang kecerdasan ini lebih mengarah ke filsafat dan masuk juga ke dalam kecerdasan spiritual. Ciri-ciri kecerdasan insektekstual. Yang pertama itu berpikir kritis, logis, dan filosofis. Mempunyai kemampuan untuk melihat melampau indah untuk menjelaskan sebuah fenomena. Minat pada pertanyaan tentang dunia kehidupan dan kematian, suka mencari tahu tentang apa yang terjadi atau fenomena apa yang terjadi di dunia supaya